Shalom Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita angkat sebuah pujian penyembahan mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik. Dan sungguh-sungguh kita mainkan pujian ini ke hadapan Tuhan.
Kita minta berdoa pembuka Pak Pendeta Jonathan Tisna. Saya persilakan. Terima kasih Bapak. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh lagi beribadah kepadamu. Di hari Minggu yang indah seperti ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan, dan terutama mendengarkan kehendak-Mu Roh Kudus. Ajarlah kami dan urapilah hati kami semua, para pelayan-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin memberkati Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengundang kehadiran Roh-Mu di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Ya masih semangat memuji nama Tuhan, lambaikan tangan semua. Saya minta jemaat yang ada di sini bangkit berdiri. Kita mau mengangkat sebuah pujian yang mengatakan bangkit suka nama Yesus. Kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus. Hati kami, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, Tuhankanlah tali kasih di antara kita semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandeng tangan.
kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita mengangkat sebuah pujian penyembahan mengatakan menyenangkan-Mu. Dan sungguh-sungguh kita mainkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Kita semua rindu datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk emas-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan semua ku berikan padamu, kudusan hingga ku selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Tuhan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Dari awal lagi kita mainkan pujian ini ke hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk emas-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu, kudusan hingga ku selalu, agar aku menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Bagi hamba yang menyampaikan saya persilakan. Menyenangkan-Mu. Saya undang bagi berdiri. Kerinduanku menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerindu, hanya itu kerinduan. Kita sembah Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Bapa, kami mau menyenangkan-Mu, kami mau menyenangkan hatimu Bapa,
kerinduan kami, hanya itu kerinduan kami Bapa. Biarlah Engkau kami senangkan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Berkaryalah Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita ke lagu pujian kita, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu tuh, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu tuh ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus dan abadi. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu tulus tiada, kasih-Mu kudus tiada atasnya. Benar Bapak Yesus, biarlah kami lebih lagi Bapak mengasihi Engkau, biar kami lebih lagi menyenangkan hati-Mu Bapak. Kami sungguh percaya Bapak, firman-Mu Engkau genapi, 3 2 orang bersekutu Engkau hadir. Kami lebih dari 3 Bapak, biarlah Engkau Allah yang kami undang, bersabdalah Engkau Roh Kudus, ini hamba-Mu. Mari Engkau memberkati Bapak umat-Mu Bapak Yesus, biar lewat firman-Mu yang hamba sampaikan Bapak bisa menguatkan umat-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom buat kita semua. Apa kabarnya? Haleluya. Ada pepatah mengatakan gak kenal maka gak sayang, udah kenal maka disayang. Kita semua mau disayangkan, disayang sama Tuhan. Amin. Baik, perkenalkan nama saya Gamaliel Siombing, saya asal dari Medan. Di sini saya mau diberkati Tuhan, walaupun pimpinan sini dosen saya, tapi saya percaya saya tidak melihatnya, tapi saya melihat Tuhan Yesus. Shalom Bapak. Oke, baik, mari kita buka Alkitab kita di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12, yang sudah dapat katakan amin. Baik, yang ganjil nanti bagian laki-laki membaca, yang genap bagian wanitanya. Sudah dapat? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Yang ganjilnya laki-laki, yang ayat genapnya wanitanya. Sudah dapat? Ayo bisa dilihat di layar. Ayo 1, 2, 3 yang laki-laki. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayo yang cewek.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayo, yang perempuan. 10. Ayo laki-laki. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka Allah haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat terakhir yang gadis. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Ya, di situ di perikopnya di atas Allah adalah kasih. Pasti Bapak Ibu Saudara kekasih bertanya-tanya, Allah itu siapa? Kasih itu siapa? Ya, mungkin kita tahu aja dengar atau lihat, ya. Di sini saya mau ngasih ada 3 poin di 1 Yohanes 4 ayat 7 ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu Allah menyuruh kita supaya kita saling mengasihi, ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan saudara-saudara. Berarti kita di sini kita harus saling mengasihi, ya. Bukan mengasihi cuma duit, bukan mengasihi cuma tenaga, bukan cuma mengasihi akal kita, tapi kita sepenuhnya kita kasih sama Tuhan, ya. Karena kita itu adalah anak-anak Allah, ya. Kita ini apalagi kita di sini sudah dibentuk, ya. Kalau kita sudah dibentuk di sini berarti kasih Allah itu tidak berkesudahan, ya. Poin yang kedua dikatakan di situ di ayat yang ke-8. Mengapa tidak mengasihi itu tidak mengenal Allah? Sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi di situ bilang lagi Allah adalah kasih. Berarti Tuhan Yesus itu adalah kasih, ya. Kalau kita mungkin bertanya, apa itu kasih, ya? Bisa sih dibilang kalau secara dunia kasih itu sesama pacar kita, ya. Atau kalau bahasa Inggris bilang love, ya. Tapi sama Tuhan kita lebih lagi mengasihi Tuhan, ya. Karena Tuhan itu adalah kasih. Baru di poin yang ketiga, di situ dikatakan di ayat yang 9, dalam hal inilah kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya, ya. Kita tahu, ya. Di ayat firman Tuhan dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Yesus sudah mengaruniakan anaknya kepada kita. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita, ya. Kasihnya Tuhan Yesus itu tak berkesudahan, ya. Kasih Tuhan Yesus itu tidak bisa kita beli dengan uang, ya. Walaupun uang kita misalnya ada lebih dari lebih dari triliun, itu tidak bisa, ya. Tapi Tuhan itu meminta kasih yang lebih indah lagi. Apa itu? Kasih kita yang mula-mula, ya. Bapak Ibu pasti pernah dengar atau apa, ada 4 kasih di bahasa Yunani, ya. Kasih 4 ada itu di dalam bahasa Yunani. Yang pertama kasih storge, ya. Kasih storge itu yaitu kasih kita kepada sesama kita, ibaratnya sesama agama seberang, ya. Jadi kita itu disuruh Tuhan kita harus saling mengasihi. Karena hukum yang utama dan pertama, kasihilah sesamamu, ya. Walaupun kita udah mengasihi Tuhan, tapi kita harus mengasihi sama kita, ya. Baru yang kedua dalam bahasa Yunaninya yaitu kasih eros. Kasih eros itu yaitu kita disuruh menahan hawa nafsu kita, ya. Jangan kita seenaknya yang pacaran. Semua segala macam dikeluarkan, jangan, ya. Ada hukumnya, ya. Ada hukumnya, ada saatnya, ya. Jangan kebablasan, ya. Mentang-mentang, ya, kalau orang luar bilang, engkau lah bulanku, engkau lah giniku, engkau giniku, besok udah banyak utang, ya. Jadi dikasih eros ini kita jangan, ya. Kalau boleh kita itu kita lepaskan, kita tinggalkan, ya, supaya kita itu memiliki yang keempat yaitu kasih agape, bukan ko agape, ya. Bukan ko agape. Kasih agape itu yaitu kasih yang lebih tinggi.
Dari 4 itu ini kasih yang lebih tinggi, yaitu dibilang situ kasih agape ini kasih yang lebih tinggi, berarti kasih agape ini yang Tuhan inginkan dari kita, ya. Yang Tuhan inginkan dari kita yaitu kasih agape, supaya kita itu mengasihi teman kita, saudara kita, orang tua kita. Sekalipun kita jauh dari orang tua kita harus ada komunikasi. Sekalipun kita jauh dari saudara kita harus mengasihi dia, ya. Kita jangan melihat mereka itu, mereka orang kaya, saya miskin. Saya bodoh, dia pintar. Jangan, ya. Kita nggak ada pilih kasih sama mereka, ya. Seperti kita di sini, dia kan yang udah lama dulu masuk, saya baru. Tidak, ya. Jadi Tuhan menyuruh kita itu di 4 kasih ini, menurut bahasa Yunani kita harus memiliki yang kasih yang philia, kasih storge, sama kasih agape. Kalau boleh kita kasih eros kita tinggalkan, ya. Ada saatnya nanti kita miliki kasih eros itu, tapi bukan di sini. Ya, kita yang percaya bukan di sini. Anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini, kita tidak memiliki kasih eros, ya. Supaya Tuhan mengasihi kita rindu kasih itu yang lebih banyak lagi. Baik, kita buka di Alkitab 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Bisa salah satu orang membacakan? 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, bisa salah satu membacakan? 1 Korintus 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Amin. Di situ yang poin yang pertama dibilang apa tadi? Yang pertama, kasih itu sabar. Saya mau tanya sama kita sini, apakah kita udah memiliki kasih yang utama itu kasih sabar? Halo, belum kan? Murah hati sudah belum? Jadi yang kita miliki apa? Kasih apa? Kasih uang? Kasih cinta? Hah? Kasih cinta sama siapa? Oh, jadi sama Tuhan? Nomor 2. Pertama, ya. Tapi di situ dibilang kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak menyimpan kesalahan kita, kasih itu tidak menyimpan keadilan. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Berarti kesalahan kita yang lalu tidak, ya. Jadi kita di sini, walaupun kita di sini masih, ya gimana lah, kalau dibilang orang dunia kan masih ada kedagingan, ya. Tapi bukan makan daging, ya. Tapi kita itu kalau boleh kita tinggalkan, ya. Ayat yang terakhir di 1 Korintus 13 ayat 13, laki-laki bisa membacakan? 1 Korintus 13 ayat 13. Ayo yang laki-laki. 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tuh, di situ dibilang ada 3 poin. Yaitu yang pertama, iman, pengharapan, dan kasih. Dari yang ketiga ini yang paling besar apa tadi? Kasih. Tuh, jadi Tuhan meminta kita pada saat pagi hari ini menjelang siang kita harus memiliki kasih. Ya, kenapa tadi saya ajak Bapak Ibu bernyanyi kasih? Karena saya tadi kesentuh, ya. Sedikit saya mau bersaksi, memang ya saya kesini bukan karena paksaan orang tua, bukan karena Pak Jonathan dosen saya, enggak. Karena saya rindu, ya. Walaupun saya anak buahnya Bapak Jonathan, tapi saya rindu gimana hidup saya dipakai Tuhan. Walaupun latar belakang saya dari anak gembala GBI, mungkin Pak Jonathan udah kenal sama ayah saya. Tapi saya mau pengen lagi, saya bukan mau lihat orang tua saya, tapi lihat Tuhan. Ya, walaupun di dunia sini kita ibaratnya masih sakit, tapi nanti di surga kita lebih lagi, ya. Karena saya sudah merasakan kayak mana sakitnya ditinggal
ditinggal pergi, ya. Mungkin teman-teman sini masih enak karena tinggal sebagian kan tinggal belum jauh dari orang tua kan, seperti saya, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, ya. Saya sedikit mau bersaksi di sini, saya berterima kasih. Saya juga nggak nyangka. Saya kirain di sini cuma mau langsung tampil begini apa enggak, tapi saya suruh sama Pak Yonatan, Papi tolong Papi telepon orang tua saya supaya mengizinkan, karena jujur memang saya dari keluarga anak pendeta, saya bukan mau jadi anak durhaka, karena saya 8 bersaudara, saya paling kecil dan saya belum nikah. Seperti tadi si Pira mengatakan, Bang Gamal udah punya pacar belum? Udah berapa kali pacaran? Jadi saya bilang lebih dari 30. Tapi Tuhan itu enggak melihat berapa kali kita pacaran. Memang 30 kali saya pacaran, tapi Tuhan tidak menjawab. Tapi puji Tuhan, kali ini Tuhan sudah menjawab, Tuhan sudah sediakan. Dia seorang medis di Kalimantan Timur. Sampai saya bilang sama dia, Dek, abang enggak penes, abang enggak ada bulanan, tapi abang punya Tuhan. Kalau memang kau cinta sama abang, cintainlah dulu Tuhan. Saya bilang, saya enggak melihat rupamu, saya enggak lihat kerjaanmu, saya lihat Tuhan. Kalau memang kita di sini mau memiliki seorang teman hidup, miliki kasih. Kalau kita udah memiliki kasih, pasti Tuhan mencintai kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang bagi berdiri sama pemusik, sama apanya. Kita angkat lagu pujian kita ini, kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasih pasti lemah lembut, pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada, kasih-Mu tulus tiada, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Benar Bapak Yesus, biarlah kami Bapak mengenal Engkau lebih lagi Bapak, kami mengasihi Engkau, Engkau mengajari kami Bapak untuk mengasihi Engkau, kami lagi Bapak mengasihi teman-teman kami, saudara-saudara kami dimanapun berada Bapak Yesus. Bapak, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu, Engkau Bapak Yesus memberkati umat Bapak, meteraikan firman-Mu Bapak Yesus, Bapak, kami yakin percaya Bapak, lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami ditumbuhkan lagi Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Ya baiklah, saya persilakan dari Bang Anto yang menyampaikan pengumuman. Saya persilakan.
Oke, shalom semuanya. Selamat pagi untuk kita semua, selamat berhari Minggu. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah hadir di ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kami sangat berterima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada pagi hari ini. Dan perlu diketahui ada beberapa hal. Yang pertama, ya untuk ibadah minggu depan seperti biasa masuk jam 9. Dan untuk membawa firman, ya Bapak Gembala kita, Pastor Jonathan Trisna. Dan yang bertugas, teman-teman bisa lihat di belakang. Dan ada perjamuan kudus ya, yang akan membawakannya, yang membagikannya Gunawan dan Vira. Dan kami juga mengundang ya jemaat yang punya keluarga, kerabat dekat, atau anak, kenalan yang rindu untuk datang beribadah ke gereja, kami persilakan untuk hadir. Dan untuk sekolah minggu juga kami membuka, ya, kalau ada jemaat yang punya anak-anak, sekolah minggunya jam 9 sama seperti ibadah, jadi di sebelah sana. Dan bukankah sangat baik jika sejak kecil mereka sudah mengenal Yesus Kristus, supaya iman mereka bertumbuh. Amin. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, saya ucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan terbaik untuk Tuhan. Sambil kita menjalankan kantong persembahan, kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, sungguh ku bangga Bapa. Sampai petugas yang menjalankan. Apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin bumi dengan sukacita di hati, karena ku ingin menyenangkan hati-Mu. Berdoa persembahan, kami minta kau agape. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami telah diperkenankan ya Tuhan untuk memberikan persembahan kepadamu. Biar Engkau berkati setiap persembahan kami ya Tuhan. Engkau jadikan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan, Engkau memberkatinya. Berkati setiap kami yang bisa memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan. Biar minggu depan nanti kami bisa memberi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, sebelum kita tutupi rangkaian ibadah kita pagi ini, kita angkat sebuah pujian penyembahan yang mengatakan,
pemata hatiku, dengan senap hati dan jiwaku. Saya minta jemaat yang ada di sini bangkit berdiri. Dan sungguh-sungguh kita mainkan pujian ini. Senap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dan senap hati dan jiwaku, dengan senap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Berdoa penutup saya minta Pak Pendeta Jonathan Krishna. Mari kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi. Kita siap untuk menerima segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan, dan pendewasaan daripada Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita siap-siap ke sebelah ya sekarang.